Presiden Jokowi mengaku gembira menerima kunjungan Perdana Menteri Australia ke-31, Anthony Albanese. Merupakan kehormatan bagi saya menerima kunjungan Perdana Menteri Australia yang baru, Bapak Anthony Albanese beserta delegasi, ujar Jokowi dalam konferensi pers bersama Albanese di Istana Bogor, Jawa Barat, Senin 6/6 Indonesia.com, tanggal 7 Juni tahun 2020. Posisi Indonesia bagi Australia sangat penting. Terbukti, setiap kali pergantian Perdana Menteri maka kunjungan ke Indonesia menjadi prioritas. Duta Besar Australia untuk Indonesia, Gary Quinlan menyatakan bahwa tak ada negara di Asia Tenggara yang begitu penting bagi Australia, selain Indonesia. Kedatangan Albanese disinyalir akan melanjutkan pembahasan IACPA Indonesia-Australia Comprehensive Partnership. DPR sendiri telah mengesahkan UU tentang IACPA pada Maret tahun 2020. IACPA sendiri adalah perjanjian komprehensif berdasarkan 4 pilar kepentingan termasuk ekonomi, manusia, keamanan, dan kerjasama maritim. Presiden Jokowi juga berkomitmen kuat menjalin hubungan erat dengan Canberra, terbukti dengan 4 kali kunjungannya ke Australia sejak 2014, meski hubungan keduanya mengalami pasang surut, terutama saat bersinggungan dengan isu-isu terkait Papua dan Papua Barat. Australia melakukan standar ganda dalam gerakan separatisme Papua. Australia adalah negara kapitalis. Kepentingan ekonomi menjadi fokus utama, termasuk kepentingan politik. Apabila memberikan keuntungan secara material, maka Australia akan mempertahankan kepentingan ekonominya di Indonesia, sekaligus memberi tempat bagi para separatis Papua merdeka untuk menjalankan agenda politik mereka di kota-kota besar Australia. Australia telah menjadi tempat bagi tujuan para separatis mencari suaka, dan telah memberi visa perlindungan bagi 43 orang dari Papua Barat. Ia memberi platform bagi pengacara hak asasi manusia, Veronica Koman memberikan keterangan sepihak terkait Papua. Pimpinan Badan Diplomatik TPNPB-OPM, Akobu Amatusdo meluncurkan kampanye intervensi Dewan Keamanan PBB di West Papua, tanggal 26 Juni tahun 2021, di Brisbane. Hadir dalam peluncuran itu, Komisi Perdamaian dan Keadilan Keuskupan Katolik, Brisbane Akademisi, Kelompok Hak Asasi Manusia, ahli mediasi dari Institut Studi Perdamaian dan Konflik Australia, perwakilan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa Asosiasi Australia, politisi Australia, pengungsi suaka politik dari Papua Barat, juru bicara Komnas TPNPB-OPM dan pendukung Papua Nugini, Gatra.com, tanggal 1 Juli tahun 2021. Hendrajit, Direktur dan Peneliti Global Future Institute menyatakan bahwa gerakan internasionalisasi Papua didukung oleh Amerika Serikat, Inggris, Australia dan Belanda. Padahal, semestinya pemerintah tidak hanya fokus kerjasama ekonomi dengan Australia melalui IACPA. Indonesia mestinya mampu membaca dan mengantisipasi politik standar ganda Australia dalam masalah Papua. Islam menjaga negara dari disintegrasi. Persoalan Papua menjadi semakin kompleks ketika berkelindan persoalan keadilan dan kesejahteraan dengan investasi asing. Kapitalisme telah membuat Papua yang kaya menjadi provinsi termiskin di Indonesia. Penyelesaian persoalan Papua bukan hanya jor-joran membangun infrastruktur dan mengundang investor menanamkan modal di sana. Faktanya, berpuluh tahun investasi asing, Freeport MC Moran mengeruk emas Papua tak linier dengan kesejahteraan rakyatnya. Satu-satunya institusi yang dapat menjaga persatuan dan keutuhan wilayah adalah khilafah. Karakter dasar khilafah adalah mempersatukan, bukan mencerai-beraikan. Khalifah akan menempuh upaya kuratif dan preventif agar tidak terjadi ancaman disintegrasi. Khalifah Al-Mutashim, pada zaman Khilafah Abbasiyah, juga melakukan hal yang sama. Setelah menaklukkan Amuriyah, Al-Mutasim mengerahkan pasukannya untuk memerangi Abdurrahman ad-Dahil di Spanyol. Karena dianggap memisahkan Spanyol ini dari wilayah Khilafah Abbasiyah. Upaya kuratif bukan hanya dilakukan secara militer, akan tetapi juga dilakukan melalui pendekatan politik melalui al-al.